Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, Ibu Anur Fitri Hayati, SPD MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Septi Wahyuni dengan NIM 21053036, Sonia Faradila dengan NIM 21053037, dan Nabila Astri Jelita dengan NIM 21053026. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang aspek pasar dan pemasaran, di mana materi ini mempunyai 4 subtopik. Yang pertama yaitu ketepatan dalam mengukur permintaan dan peramalan permintaan. Yang kedua, ketepatan dalam menganalisis data dan sumber data. Yang ketiga, ketepatan dalam mengukur peramalan permintaan pasar kualitatif, metode benchmarking dan metode kuesioner. Yang keempat, ketepatan dalam mengukur permintaan pasar secara kuantitatif melalui metode pertumbuhan, metode trend line square, dan metode market share. Baik, materi pertama mengenai ketepatan dalam mengukur permintaan dan peramalan permintaan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengukuran dan peramalan permintaan merupakan pokok-pokok bahasan pertama yang dilakukan dari keseluruhan aspek pasar, di mana hal ini dilakukan untuk keperluan melihat peluang-peluang pemasaran yang tersedia dan menentukan sebagian daripadanya untuk proyek yang diusulkan. Perkiraan atau ramalan ini sangat berguna dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam rangka perencanaan untuk mengantisipasi berbagai keadaan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tapi tidaklah dapat diartikan bahwa peramalan permintaan suatu produk sebagai kegiatan yang sudah pasti, melainkan untuk mengurangi kemungkinan hasil yang berbeda atau meminimasi ketidakpastian yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang atau pada masa peramalan permintaan tersebut, di mana peramalan ini bisa dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Adapun peramalan untuk kuantitatif pada dasarnya terdapat 2 pendekatan. Yang pertama yaitu dengan metode time series, di mana metode ini tidak memperhatikan hubungan sebab akibat, atau dengan kata lain, hasil peramalan hanya memperhatikan kecenderungan dari data masa lalu yang tersedia. Dalam pendekatan ini, yang dibahas tentang teknik peramalan dengan metode tren baik secara linear, kuadratik, dan maupun logaritma. Yang pendekatan kedua adalah pendekatan yang memperhatikan hubungan sebab akibat atau cause effect method, atau pendekatan yang menjelaskan terjadinya suatu keadaan oleh sebab-sebab tersebut. Teknik yang akan dibahas dalam pendekatan ini adalah teknik regenerasi linear berganda, korelasi biasa berganda, dan maupun parsial. Selanjutnya mengenai prosedur peramalan, di mana secara ringkas prosedur peramalan ini dilakukan dalam studi kelayakan melalui tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu analisis ekonomi, yaitu membuat proyeksi terhadap aspek-aspek makro, terutama aspek kependudukan dan pendapatan, di mana aspek ini tidak boleh melupakan juga analisis pengaruh dari kebijakan pemerintah yang akan berlaku dan berpengaruh pada urusan bisnis. Yang kedua yaitu analisis industri, di mana analisis ini merupakan analisa terhadap permintaan pasar dari seluruh perusahaan yang menghasilkan produk sejenis. Dari produk yang diusulkan dalam studi kelayakan bisnis, analisa ini mencakup peramalan permintaan potensial. Yang ketiga yaitu analisis penjualan masa lalu, di mana analisis ini dilakukan untuk melihat market positioning produk dalam struktur persaingan, dan dari hal tersebut diketahui market share produk tersebut. Namun jika bisnis adalah bisnis baru, maka tahapan ini tidak bisa dilakukan. Yang keempat yaitu peramalan permintaan, di mana tahapan ini terlebih dahulu dilakukan untuk mengidentifikasi terhadap kemungkinan variabel eksternal
untuk industri dan perubahan variabel internal perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan program pemasaran di masa yang akan datang. Yang kelima yaitu hasil peramalan, di mana usaha untuk meminimalisasi kesalahan hasil peramalan dalam berbagai teknik peramalan yang digunakan, dan dari hal tersebut dapat ditentukan hasil peramalan yang memadai. Materi selanjutnya mengenai ketepatan dalam menganalisis data dan sumber data. Metode analisis data yang terkumpul dalam penelitian nantinya akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif, di mana metode analisis ini dipilih karena dapat mencapai tujuan dalam penelitian. Dalam melakukan analisis data kualitatif, dilakukannya studi kelayakan bisnis warung internet Freenet dengan menganalisis teknis dan operasional, manajemen, pemasaran, dan keuangannya. Dalam melakukan analisis data kuantitatif, dilakukan studi kelayakan bisnis warung internet Freenet dengan menggunakan metode penganggaran modal atau disebut dengan capital budgeting, di mana perhitungan-perhitungan yang dilakukan dalam metode capital budgeting ini ada 3 perhitungan. Yang pertama yaitu payback period, di mana metode ini merupakan metode perhitungan dengan berdasarkan pendekatan cash flow tanpa memperhatikan time value of money, di mana merupakan nilai waktu dari uang. Metode ini mengukur seberapa cepat suatu investasi bisa kembali, dan kelemahan pada metode ini yaitu sulitnya menentukan periode payback tercepat yang diisyaratkan untuk digunakan sebagai angka pembanding. Secara normatif, memang tidak ada pedoman yang dapat dipakai untuk menggunakan dan menentukan payback tercepat ini, di mana kelemahan yang kedua dari metode ini adalah tidak memperhatikan nilai waktu dari uang atau time value of money. Dari kedua hal tersebut mengakibatkan metode ini sangat lemah dan biasanya digunakan oleh perusahaan yang modalnya terbatas. Sehingga bagi mereka semakin cepat pengembalian dari investasi yang ditanam dalam bentuk kas semakin baik. Yang kedua yaitu metode Net Present Value atau NPV, di mana dengan adanya kelemahan payback period yang tidak memperhatikan baiknya proses sesudah tercapainya payback period maupun time value of money, maka dipakailah metode net present value. Metode yang ketiga yaitu internal rate of return, di mana metode ini merupakan metode lain yang menggunakan discount cash flow, metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih yang di masa yang akan datang, di mana metode ini menggunakan target atas tingkat minimum, tetapi metode ini menghitung tingkat pengembalian yang sebenarnya, yang perhitungannya lebih kompleks. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya mengenai ketepatan dalam mengukur peramalan permintaan pasar kualitatif, metode benchmarking, dan metode kuesioner yang akan dijelaskan oleh Saudari Nabila Astri Jelita. Kepada Nabila dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengukur peramalan permintaan pasar kualitatif, metode benchmarking, dan metode kuesioner. Pengertian dari benchmarking menurut para ahli yaitu, menurut David Kearns, CEO dari Xerox, menyebutkan bahwa benchmarking adalah proses pengukuran berkesinambungan atas produk, jasa, dan tata cara kita terhadap pesaing yang terkuat atau badan usaha yang terbaik. Yang kedua yaitu terdapat tujuan dari benchmarking yaitu yang pertama, untuk meninjau ulang tingkat efisiensi dan efektivitas secara fungsi di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu sebagai tindakan pencegahan untuk setiap hal yang berpotensi menjadi masalah dalam bisnis. Yang ketiga yaitu mengetahui kualitas produk atau jasa beserta proses bisnis yang kamu jalankan jika dibandingkan dengan kompetitor. Yang keempat yaitu menjadi informasi
yang akurat mengenai posisi bisnis kamu di dalam pasar karena melibatkan perbandingan dengan persaingan. Yang kelima yaitu meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi kesenjangan terhadap kompetitor. Lalu yang selanjutnya yaitu terdapat fungsi dari benchmarking, yaitu yang pertama budaya bisnis makin sehat, yaitu di mana kredibilitas dan profesionalitas bisnismu akan membaik. Yang kedua yaitu kinerja semakin baik dan terukur, sehingga melewatkan beberapa pertanyaan. Yang keempat, hanya bisa dilakukan pada responden yang rentan usia dan pendidikan tertentu. Di sini terdapat jenis-jenis kuesioner. Yang pertama yaitu kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka merupakan kuesioner dengan jenis pertanyaan uraian. Dalam hal ini, responden perlu memberikan jawaban berupa pendapat atau penjelasan pada kolom kosong yang tersedia. Yang kedua yaitu kuesioner tertutup. Sementara pada kuesioner tertutup ini, pertanyaan yang diberikan adalah berupa pilihan ganda atau checklist. Yang ketiga yaitu kuesioner campuran, yang dimana kuesioner tersebut sebetulnya merupakan perpaduan antara tipe kuesioner terbuka dan tertutup. Selain berguna untuk memperoleh informasi mendalam, metode tersebut juga sekaligus memberikan sejumlah data berupa angka. Baiklah, sekian penjelasan. Baik, terima kasih kepada Saudari Nabila. Materi selanjutnya mengenai ketepatan dalam mengukur permintaan pasar secara kuantitatif, metode pertumbuhan, metode trend line square, dan metode market share yang akan dijelaskan oleh Saudari Sonia. Kepada Sonia dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tentang ketepatan dalam mengukur permintaan pasar secara kuantitatif. Adapun metode yang digunakan ada 3. Yang pertama yaitu metode pertumbuhan, yang kedua metode trendless square, dan yang ketiga yaitu metode market share. Yang pertama kita akan membahas metode pertumbuhan. Ya, untuk pengertian metode pertumbuhan sendiri yaitu metode yang menggunakan data historis tentang permintaan pasar untuk memprediksi permintaan yang akan terjadi di masa depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam metode pertumbuhan yaitu yang pertama ada permintaan pasar. Permintaan pasar bergantung pada tingkat permintaan konsumen. Permintaan yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan pasar yang cepat, sementara permintaan yang rendah dapat menghambat pertumbuhan pasar. Yang kedua yaitu ada inovasi produk. Produk yang inovatif dapat mendorong pertumbuhan pasar yang tinggi karena konsumen cenderung tertarik pada produk yang baru dan unik. Yang ketiga yaitu persaingan pasar. Persaingan yang ketat antara perusahaan dalam satu industri dapat mempengaruhi pertumbuhan pasar karena perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan kualitas produk dan menawarkan harga yang lebih terjangkau untuk memenangkan persaingan. Yang keempat itu ada perubahan ekonomi. Faktor ekonomi seperti kenaikan ataupun penurunan pendapatan konsumen, tingkat inflasi, dan adanya terjadi suku bunga dapat mempengaruhi permintaan pasar dan kinerja bisnis. Yang selanjutnya itu ada yang namanya perubahan regulasi. Regulasi pemerintah seperti peraturan kesehatan, lingkungan, ataupun pajak dapat mempengaruhi kinerja bisnis dan pertumbuhan pasar. Yang terakhir yaitu teknologi. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi pertumbuhan pasar dengan memberikan peluang untuk menciptakan produk baru dan meningkatkan efisiensi produksi. Perubahan tren. Tren konsumen yang berubah-ubah dapat mempengaruhi permintaan pasar dan mendorong pertumbuhan pasar produk atau layanan tertentu. Yang kedua yaitu penggunaan metode trendless square. Untuk pengertian dari metode trendless square sendiri yaitu sebuah metode yang dapat digunakan dalam hal memprediksi suatu harga dengan menggunakan data yang terdapat pada masa lampau atau dijadikan sebagai pedoman di masa yang akan datang. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode ini yaitu
Yang pertama, melihat garis tren dari masing-masing titik untuk dimasukkan ke dalam peramalan. Yang kedua, melihat nilai rata-rata, dan selanjutnya yaitu melihat persamaan antara tren dengan metode tren moment. Terakhir, kita dapat melihat peramalan data model least-square yang akan datang. Metode ketiga yaitu metode market share. Untuk pengertiannya sendiri, menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2013 mendefinisikan market share sebagai total penjualan suatu perusahaan dibandingkan dengan total penjualan yang ada di pasar. Angka penjualan ini bisa dihitung secara rasional dan dimanfaatkan untuk beberapa keperluan seperti: yang pertama, menentukan posisi perusahaan di pasar. Yang kedua, merumuskan dan memilih strategi yang akan digunakan untuk mempertahankan atau memperluas market share. Untuk fungsi dari market share sendiri yaitu market share memiliki beragam fungsi bagi suatu perusahaan, diantaranya untuk dapat meningkatkan reputasi sebagai tanda adanya potensi konsumen yang baru, mengukur daya saing bisnis, dan mengukur jumlah penjualan. Jenis-jenis market share sendiri itu ada 4. Yang pertama ada value market share, yang kedua ada volume market share, dan yang ketiga ada revenue market share, dan yang keempat ada customer market share. Itulah penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sonia. Baiklah, hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan, pembahasan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Semoga dengan video kali ini dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan teman-teman semua. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.